Hai friends, welcome to BNW. Brave and Martinez. Halo semua, perkenalkan nama gue Rehan, biasa dipanggil SP, dan kesibukan gue hari ini mungkin kuliah aja sih. Hai friends, perkenalkan nama gue Leo. Umur gue sekarang 20 tahun. Kesibukan gue sekarang, gue kerja sambil kuliah. Kalau boleh tahu, lo tuh berapa bersaudara sih? Berapa bersaudara? Kebetulan gue 3 bersaudara, cowok semua dan gue anak pertama sih. Gue itu 4 bersaudara, gue punya 3 adik. Lo tuh termasuk yang deket nggak sama mereka? Ceritain dong seberapa deket kalian. Bisa dibilang gue cukup dekat sama mereka, tapi emang gue beda rumah sebenarnya. Soalnya gue sekarang itu tinggal di rumah nenek gue, dan adik-adik gue itu tinggalnya sama bunda gue, dan itu cukup jaraknya jauh. Kenapa gue beda? Karena kuliah gue lebih deket kalau gue tinggal di rumah nenek gue. Tapi untuk dekat atau enggaknya, gue deket sama mereka kok. Gue sering main gitu. Kalau dibilang deket, kayaknya gue ngerasa akhir-akhir ini gue mulai deket sih. Karena kan gue punya 2 adik nih. Adik gue ini satu semester 1, satunya lagi SMA kelas 1. Dia makin, dulu tuh waktu masih kecil gue ngerasa dia tuh agak maluan gitu orangnya ya. Maksudnya gue jadi gak terlalu deket, paling deketnya sebatas main gitu. Tapi setelah dia kuliah, gue baru akhir-akhir ini ngerasa deket tuh kayak dia tuh udah mulai ngerti namanya outfit, dia udah mulai ngerti yang namanya kehidupan di SMA segala macem. Dan pokoknya yang bikin gue deket sama adik gue ini gue kenalin dulu ya. Nama adik gue satu gue bilang Romeo ini semester 1, satunya lagi si Michael ini SMA kelas 1. Yang bikin gue deket sama mereka tuh kalau sama si Romeo ini, karena dia udah masuk kuliah, dia mulai ngerti outfit segala macam, dia tuh sering nanya gue. Bahkan kadang tiba-tiba kayak gue lagi di rumah nih, lagi gabut nih, dia nyamperin gue sendiri ke kamar, dia ketok-ketok nanya, "Kak, gue bagusan pakai baju apa ya buat jalan segala macam gitu kan." Terus dia nanya-nanya soal kehidupan kuliah kayak gimana segala macem. Terus satu lagi nih adik gue baru masuk SMA, namanya Michael. Dia gue kasih tahu lah, gue kasih tahu kehidupan di SMA tuh seperti apa sih yang harus lo hindarin gitu segala macem. Jadi akhir-akhirnya dibilang deket ya deket sih karena udah mulai terbuka lah satu sama lain. Oke, menurut lo susah nggak sih jadi seorang kakak? Apa aja sih kesulitannya? Yang bikin susah jadi seorang kakak apa ya? Karena gini ya, anak pertama itu kan termasuk ini anak pertama tuh bentukan dari gimana keluarga tuh ngedidik lo gitu. Karena dia anak kesayangan pertama kan, dia juga anak pertama nih yang masih dimomong banget gitu. Jadi kalau ditanya kesusahannya apa, anak pertama tuh harus bisa ngasih contoh-contoh baik buat adiknya. Dan anak pertama tuh harus bisa menggambarkan semua, pokoknya image baik tuh harus semua lo tampilin, dari karir lo, dari sikap lo segala macam, karena itu akan menggambarkan gimana cerminan adek lo nih. Jadi kalau dibilang susah ya itu, karena anak pertama tuh bener-bener lu tuh apa ya, kayak misalnya dari kecil yang sudah jadi pertama, lu kenal dengan orang-orang baru nih, masih kecil nih, lu kenal sama anak rumah ini, sama teman sekolah ini gitu kan. Kalau misalnya orang-orang lain pas kita masih kecil suka berantem gitu kan, ya cowok sama cowok berantem, yang sini manggil abang. Cuman anak pertama tuh kayak gue manggil siapa gitu kan, kalau hal kecil kayak gitu kan. Jadi kalau susah ya itu anak pertama tuh yang bikin susah, mungkin terlatih mandirinya itu sih. Itu agak cukup susah. Bisa dibilang susah karena banyak tanggung jawab yang harus dilakuin sih. Soalnya lu sebagai anak pertama dan lu punya adik 3, menurut gua itu lu harus bertanggung jawab atas 3 orang itu atau 3 adik lu itu gitu sih. Apa aja kesulitannya? Kesulitannya bisa dibilang banyak tuntutan-tuntutan sih dari orang tua, karena nantinya misalnya gua udah mempunyai penghasilan cukup, gua harus biayain pendidikan mereka, atau gue harus mencukupi kebutuhan mereka dan segala macam. Momen apa yang paling lo ingat sama adik-adik? Momen yang paling gue ingat sih banyak sih ya. Paling kalau misalnya memang lagi kumpul keluarga, gue tuh pasti main bertiga tuh sama mereka. Walaupun mereka masih kecil-kecil ya, tapi kita tuh tetap nyambung gitu, tetap bisa ngebahas sesuatu, bahas games lah, bahas yang lagi viral inilah gitu. Terus kita juga ya bisa main bareng lah gitu, seru-seruan gitu sih. Momen yang paling gue inget sama adik-adik gue ya, kayaknya kalau momen gue lebih ke masa-masa kecil kali ya.
Gue pernah satu itu adik gue yang Romeo ini, dia kayak dulu waktu masih kecil kan suka apa sih, orang-orang tuh suka berantem gitu sama teman rumah ini segala macem gitu kan. Suka kayak lu masih kecil nih pasti lu punya teman rumah nih, lu lagi berantem sama dia gitu kan. Adek lu tuh termasuk lah momongan lu gitu. Gue pernah satu hari tuh kayak lagi berantem tuh sama kayak gang dulu di gang-gang sebelah gitu lah gitu kan. Adik gue nih dirangkul sama dia, gue tuh nggak suka. Gue sampai nyamperin dia, gue nyamperin ke anak-anaknya, gue tarik adik gue bilang, udah lu pulang, kata gue, main sama gue. Gue sampai sebegitunya dulu waktu gue masih kecil, sayangnya tuh ke mandi gue. Jadi kalau ditanya momen juga apa ya, gue jujur ya nggak jarang sih gue bikin momen sama dia juga, cuma yang pasti ya gue sayang sama mereka sih. Apa aja yang paling lo syukuri dari adik tadi? Ini pertanyaan yang lumayan bagus sih menurut gue. Apa yang gue syukurin dari adik-adik gue ya? Jujur sih, gue tuh termasuk orang yang nggak baik banget ya, bukan baik jujur sih. Gue tuh bersyukurnya punya adik gue karena adik gue ini sampai sekarang kehidupan di SMA, di semester 1 dan SMA kelas 1 ini, dia tuh orangnya emang gak neko-neko. Dia tuh bener-bener, adik gue yang semester 1 ini dia emang orangnya tuh cuma hobi di rumah. Dia main game segala macem, dia cuma dia kuliah juga IT gitu kan, gak neko-neko gitu lah. Dia juga jarang bergaul, sedangkan kan yang ditakutin dari kehidupan SMA itu kan nakal segala macem, lo kenal dengan orang-orang nongkrong segala macem, ntar cowok tuh bakal begini. Gue bersyukurnya ya itu sih, adik gue tuh dari dulu orangnya gak neko-neko. Bahkan adik gue yang paling kecil ini, yang Michael ini, dia tuh orangnya dia diem banget orangnya. Bahkan dia jarang cerita segala macem, dia orang tertutup banget. Jadi itu sih gue bersyukur dia gak neko-neko sih. Yang paling gue syukuri, adik-adik gue nggak aneh-aneh. Mereka adik-adik yang bisa dibilang nurut dan juga nggak bandel. Terus bisa dibilang pergaulan mereka pun di sekolah aman-aman aja. Jadi gue nggak punya tugas yang lebih buat nuntun mereka atau marahin mereka gitu. Soalnya mereka anak baik-baik sih. Gitu. Pesan dari orang tua lo apa yang selalu lo ingat sampai saat ini? Pesan, ya itu tadi sih sebenarnya. Pesan yang orang tua gue kasih itu, gue sebagai anak cowok dan juga sebagai anak pertama, gue punya tanggung jawab yang besar buat adik-adik gue nantinya. Dan gue dipesankan untuk menjadi orang yang sukses lah, karena gue punya banyak kewajiban yang harus gue penuhi dan juga ada adik-adik gue itu, gitu sih. Pesan ini pesan yang selalu diingat, yang selalu gue ingat ya dari orang tua gue. Banyak sih pesannya sih. Dia tuh cuma ngasih pesan ke gue, apalagi kita anak pertama gitu kan. Anak pertama tuh pasti dikasih tahu, Kak, kamu tuh harus bisa mencontohkan yang baik buat adik-adik kamu. Kamu tuh harus bisa jadi anak yang berguna buat banyak orang juga. Kamu harus bisa banggain adik-adik kamu, harus bisa ngajarin dia segala macem yang baik-baik, yang positif, dukung dia dalam segala hal. Dan apalagi gue tuh sekarang udah umur 20 tahun kan ya, gue udah mulai ngerasain sama yang namanya karir, yang namanya pendidikan kuliah plus kerja gitu. Itu emang gak gampang sih, itu gak gampang. Lu gimana waktu lu untuk bahagiain diri lu sendiri tuh agak susah, agak sulit gitu. Kayak lu bayangin sehari Senin sampai Jumat lu ke kantor, pulang maghrib, kuliah lanjut lagi hari Sabtu, Minggu ini. Pesan orang tua gue ya itu doang sih, anak pertama harus jadi anak yang kuat, karena lu juga harus bisa berguna buat adik-adik lu juga, banggain adik-adik lu. Ceritain dong suka duka jadi anak pertama. Suka duka jadi anak pertama ya, sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Suka dulu ya. Sukanya jadi anak pertama, lu tuh enak bisa nyuruh adik lu. Menurut gue mungkin itu ya, karena anak pertama tuh lu kayak bosnya gitu lah. Adik lu tuh pasti takut sama lu, pasti takut, tapi nggak garanti ya. Ada juga beberapa orang yang katanya adiknya malah ngelunjak, abang yang nurut gitu kan, macam-macam kan. Cuma sukanya ya itu, anak pertama tuh pasti satu, kalau masih kecil dia cukup lumayan disayang sama orang tua nih, sama nyokap bokap lah ibaratnya, karena dia anak pertama gitu kan, apalagi kalau belum punya adik gitu sukanya. Cuma dukanya ini ya itu, emang dukanya anak pertama nih kalau udah punya adik, ya itulah lu pasti ngerasa kadang kayak orang tua lu tuh bakal prodi adik lu segala macam gitu kan.
Jadi ya itu. Suka duka, kalau sukanya sih banyak sih. Lu bisa dibilang jadi prioritas terlebih dahulu soal pendidikan, karena yang pastinya gue sebagai anak pertama ini harus mempunyai pendidikan yang bisa dibilang cukup lah nantinya. Untuk dukanya mungkin bisa dibilang kurang dimengerti aja sih, soalnya orang tua gue lebih dekat ke adik-adik gue, tapi ya gue juga cukup disayang juga, gue juga ngerasa gue disayang juga, tapi ya memang karena adik-adik gue masih kecil, jadi mereka yang lebih diayomi gitu loh. Oke, jadi tim Prince bakal main game nih. Jadi nanti kita bakal ngasih pernyataan dan kalian jawab setuju atau tidak setuju serta alasan dan jawabannya. Oke, yang pertama, anak cewek itu lebih dekat ke ayah dan anak cowok itu lebih dekat ke ibu. Setuju nggak? Setuju banget, soalnya adik-adik gue pun gitu. Gue punya dua adik cewek dan satu cowok, dan yang cowok pun deket sama bunda gue pun deket sama bunda gue, tapi adik-adik gue yang cewek deketnya sama ayah gue gitu. Gue setuju. Gue tuh kan 3 bersaudara cowok semua ya, dan gue ngerasa gue tuh lebih dekat sama nyokap gue dekat banget sama nyokap gue tuh bahkan kayak curhat dari zaman gue SMA. Gue kenal yang namanya, ya gimana sih kalau anak SMA gitu kan, udah mulai kenal sama asmara segala macem. Gue tuh curhat sama nyokap gue, terus gue mau ngejalanin, mah kayaknya gue pengen coba ini deh, pengen coba itu, pengen coba ini. Gue tuh selalu cerita pokoknya apapun hal-hal kecil dari momen-momen suka duka tuh gue selalu nyokap gue sih, dan gue ngerasa gue tuh sedekat itu sama nyokap gue sih. Yang kedua, setuju nggak jadi adik lebih disayang sama orang tua? Banyak mungkin yang bilang setuju, tapi kalau gue nggak setuju. Karena apa? Sebenarnya anak pertama tuh juga termasuk disayang sama keluarga. Cuma mungkin pas masih lu baru kecil aja gitu ya, maksudnya masih kecil, masih baru imut lah gitu. Karena kan lu anak pertama, pasti orang tua tuh bakal beliin apapun yang lu mau gitu kan, anak pertamanya mereka. Tapi kalau misalnya udah punya adik, ya bukannya dia nggak sayang sama lu, tapi kan dia sebenarnya orang tua itu ngomong yang baik-baik, lebih pro ke adik lu tuh karena pengen membentuk adik lu tuh biar lebih baik. Nah kita yang sebagai kakak tuh harusnya emang ngasih tahu, nih dek, lu tuh jangan kayak gini, lu tuh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini gitu. Jadi gue kurang setuju sih. Jadi adik lebih sayang orang tua, setuju. Soalnya yang udah gue bilang tadi, ya memang adik-adik gue lebih disayang gitu loh. Setuju nggak kalau bareng punya adik berarti bareng punya kakaknya juga? Untuk sekarang gue belum bisa bilang kayak gitu, soalnya adik-adik gue masih kecil ya, mereka belum bisa pakai barang-barang gue juga, jadi gue belum bisa nilai sih. Barang punya adik punya kakaknya? Enggak. Gue gak setuju. Yang ada kayaknya barang kakak punya adiknya. Kalau menurut gue barang kakak punya adiknya. Karena gue pernah nih, ini gue cerita dikit ya. Gue tuh kan kerja berangkat biasanya jam 7. Enggak. Setengah 8 kurang lah gue udah berangkat. Sedangkan adik gue ini, dia kalau berangkat kuliah tuh udah jam 7 kurang gitu lah. Nah gue pernah nih, lagi tidur, lagi enak banget lah gue tidur. Kok ada berisik-berisik di kamar gue, ini buka suara lemari, suara apaan, ketok-ketok pintu. Tahu-tahu pas gue melek, itu adik gue bener-bener nyolongin baju gue. Itu lemari gue udah kayak, wah gila. Itu bener-bener diambilin ke meja segala macam sampai dia ngerasa cocok gitu segala macam. Dan kadang tiba-tiba gue nih, misalnya kalau gue kerja atau gue kuliah, gue pengen pakai sepatu gitu kan. Kadang gue pengen, gue lagi pengen pakai sepatu yang inilah. Gue buka rak sepatu itu udah nggak ada. Pas gue tanya nyokap gue bilang, itu tadi sepatu kemana mah? Itu dipakai sama adik. Iya itu. Gue nggak setuju. Yang ada barang gue yang punya dia semua. Oke, boleh dong kasih pesan-pesan kepada anak pertama yang ada di rumah yang lagi nonton. Pesan-pesan gue buat anak pertama untuk kalian semua, kita anak pertama, ya nggak usah ngeluh soal apa yang lu rasain, soal apa yang lu jalanin. Lu tuh ya jangan pernah ngerasa dituntut lah untuk jadi seperti ini, enggak. Lu tuh punya adik gitu, lu tuh harus kasih image baik buat mereka. Lu harus kasih cerminan yang baik buat adik-adik lu gitu kan. Jadi untuk anak pertama, gue tahu rasanya lu pasti ngerasain gimana rasanya, apalagi buat yang kerja sama kuliah nih, gue tahu rasanya gimana sih lu dituntut seperti itu.
lu harus bisa ngasih uang jajan juga ke adek lu bahkan gitu kan. Cuma di satu sisi ya emang ngerasa capek gitu. Jadi anak pertama kayak, kenapa ya gue harus kayak gini ya? Sedangkan kayak adek gue anak-anak banget gitu. Tapi di sisi lain ya itu, kita udah bisa mandiri sebelum waktunya dan kita bisa dewasa sebelum waktunya juga sih. Oke, pesan buat anak pertama di luar sana, semangat aja ya. Karena gue tahu kalian punya tanggung jawab yang besar nantinya, di kehidupan nantinya. Kalian fokus sama kehidupan kalian harus punya tujuan yang jelas nantinya kalian mau kemana. Dan juga tetap ingat sama keluarga kalian, sama adik-adik kalian. Terus juga, yang pastinya kalian harus kuat deh. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih buat tim Prince yang udah ngundang gua hari ini untuk berbagi cerita tentang kehidupan gua. Makasih banyak buat tim Prince yang udah mau undang gua. Jangan lupa nonton video BNW lainnya dan konten-konten lainnya. And always keep in mind that We precisely care for your presence. bye. Dadah.